Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-7 ya di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Insani semester 5B. Rencana awalnya seperti biasa pelaksananya akan dilaksanakan presentasi kelas dikarenakan ada halangan Bapak tidak bisa masuk ke kelas, dan untuk hari ini kita diganti ya materinya tentang problem SDM secara makro. Nanti untuk presentasinya bisa dilanjutkan di pertemuan 9, ya berarti 2 minggu lagi, karena di minggu ke 8 ya minggu pertemuan ke-8 minggu besok akan dilaksanakan terlebih dahulu ujian tengah semester ya. Jadi nanti untuk pelaksanaan ujian tengah semesternya dilaksanakan secara daring ya. Jadi Bapak akan sampaikan soalnya di grup, kemudian kalian silahkan kerjakan ya, ditunggu sampai jam 3 ya ataupun jam 4 sore ya untuk besok di pertemuan ke-8. Nah, hari ini kita akan membahas tentang problem SDM secara makro. Kalau dilihat di dalam RPKPS ini, materi inisiasi ini setelah materi tentang pengembangan dan pendaya gunaan SDM sama investasi SDM dan human capital. Baru materi problem SDM secara makro ini setelah dua materi tersebut akan Bapak sampaikan untuk problem SDM secara makro, karena ini penting untuk kalian ketahui ya terkait dengan menganalisa makroekonomi di Indonesia ataupun di negara-negara maju lagi. Nah, kalau kita lihat ragam ataupun permasalahan ekonomi makro itu eh, terlepas dari perdebatan yang muncul gitu ya di kalangan para pengamat, memang tidak bisa dipungkiri bahwa sedikit ataupun banyak memang ada beberapa kendala di dalam bidang ekonomi makro, tidak hanya di Indonesia, namun kendala ini juga dialami oleh hampir semua negara, terutama negara-negara berkembang. Ya, nanti kita akan bahas ke depannya terkait dengan human resource management ya. Kalau kita lihat bagaimana sumber daya manusia di Indonesia, kita lihat dari kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja nasional di berbagai sektor. Memang itu sangat rendah ya di berbagai sektor ekonomi. Memang angkatan kerja kita ini mengalami secara data memang rendah ya, kualitasnya rendah. Jumlah angkatan kerja nasional kita di angka 92,73 juta orang ya. Kemudian jumlah kesempatan kerja 87,7 juta orang. Kemudian open unemployment-nya 5 ya, di angka 5 jutaan ya. Pengangguran terbuka ini ya berarti bukan suatu, terlihat dari angka memang bukan bukan kecil lagi. Memang kalau dari angka udah segini udah sangat banyak sekali ya open unemployment-nya. Nah, kemudian tingkat pendidikan angkatan kerja memang rendah hari ini karena 94% tenaga kerja industri itu ya tingkat pendidikannya masih SMA atau SMK ke bawah ya. Dominasi pendidikan dasar secara angka menembus 63,2%. Ya, emang ini menjadi permasalahan, ragam permasalahan untuk di Indonesia dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Memang permasalahan ini muncul akibat kurang tersedianya lapangan pekerjaan, sedangkan jumlah lulusan sekolah ya, kemudian jumlah lulusan dari universitas terus tiap tahunnya meningkat ya. Karena bisa dilihat juga permasalahan ini dipicu oleh pola pikir yang yang kurang ataupun yang dikatakan salah ya dari para lulusan yang fresh graduate lah. Yang dikatakan fresh graduate itu tentang keharusan ya dia bekerja pada instansi pemerintahan atau di sebuah korporasi. Jadi ketidakseimbangan, jadi adanya ketidakseimbangan yang otomatis menghambat laju perkembangan ekonomi. Akibatnya banyak usia produktif yang tidak berpenghasilan. Ya, kalau kita lihat masalah-masalah sumber daya manusia di Indonesia juga kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas ya, ada
kurangnya tingkat pendidikan formal yang disediakan oleh korporasi, kemudian kurangnya keterampilan sumber daya manusia, rendahnya ilmu pengetahuan yang dimiliki sumber daya masyarakat, kurangnya pengetahuan teknologi baru yang digunakan, kemudian minimnya pelatihan dan keterampilan sumber daya manusia. Ya, ini bagian dari masalah-masalah yang terjadi di Indonesia terkait dengan sumber daya manusia. Memang di pertemuan awal di fokus di dalam kita mempelajari ekonomi sumber daya insani ini, fokusnya memang ada 3 poin aspek ya, aspek poin terkait dengan perencanaan sumber daya insani, kemudian ekonomi kependudukan dan ekonomi ketenagakerjaan. Memang membahas di masalah ketenagakerjaan, kependudukan dan angkatan kerja. Jadi dari permasalahan ini memang harus harus awareness, harus cepat-cepat sadar gitu ya, bahwa kita sebagai sumber daya manusia, sebagai human capital, modal manusia yang juga sudah banyak secara kuantitas, tapi kualitasnya di sini kurang. SDM yang berkualitas di sini berarti yang harus sesuai dengan di bidang kompetensinya. Jadi misalkan eh, yang sudah pernah Bapak sampaikan terkait dengan pendidikan prenata itu bisa dididik dalam kandungan, bisa difokuskan gitu ya. Kalau bisa ketika ada sosialisasi ataupun untuk eh, bimbingan pranikah, kemudian dengan bimbingan setelah nikah terkait dengan pendidikan-pendidikan yang diberikan untuk anak seperti apa, harusnya ada program khusus yang memformulasikan eh, agar agar nanti sumber daya ataupun manusia yang dikatakan human capital ya, sebagai modal modal suatu bangsa dan SDM yang berkualitas, pintar-pintar dan cerdas-cerdas, memang itu harus diformulasikan eh, oleh pihak-pihak tertentu. Tapi kita berangkat bisa dari peran orang tua di situ juga, yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan daripada anak-anak hari ini. Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan formal yang disediakan sumber daya manusia, memang harus diperhatikan gitu ya. Kalau lihat keberhasilan sebuah lembaga ya, kita bisa duplikat contoh-contoh seperti SSB-nya La Masia gitu ya, kemudian eh, pendidikan Ayak Amsterdam untuk mencetak anak-anak biar menjadi generasi-generasi yang dia fokus di bidang olahraga sepak bola gitu, sepak bola, sampai dia membuat sekolah Ayak Amsterdam ya, SSB-nya bagus gitu ya, mencetak eh, pemain-pemain muda yang nantinya bisa diorbitkan menjadi pemain dunia yang profesional. Dan akhirnya sekarang sudah terlihat gitu ya, dari pemain-pemain sepak bola Ajax seperti Edgar David, kemudian yang sekarang itu pemain bola Anthony yang main di MU, itu akademi, bimbingan dari akademi sekolah Ajax Amsterdam itu memang bagus sekali. Kemudian La Masia di Barcelona, kemudian Castilla, pendidikan sekolah di Real Madrid, itu bagian daripada scouting player memang dibutuhkan. Jadi yang perlu di Indonesia itu adalah scouting playernya. Jadi uh, melihat bakat bakat anak-anak yang di usia-usia dini itu memang perlu perlu diperhatikan seperti itu ya. Kemudian kita lihat dari peran pemerintah terkait dengan masalah-masalah terjadi yang di Indonesia. Bagaimana peran pemerintah di sini? Jumlah penduduk dan pertumbuhannya diatasi dengan program KB. Itu terkait dengan aspek kuantitas ya, aspek kuantitas dari segi kependudukan. Nah, persebaran dan kepadatan penduduk diatasi dengan program transmigrasi, pembangunan lebih intensif di kawasan Indonesia Timur. Jadi harus merata, tidak hanya pendistribusiannya kepada wilayah-wilayah yang sudah maju, tetapi kita harus fokuskan kepada pembangunan yang lebih intensif di kawasan Indonesia Timur. Kita lihat Papua sekarang sudah mulai akses jalannya yang bagus. Kalau dulu zaman-zaman 5 tahun 10 tahun ke belakang memang akses mau ke desa satu tuh memang sulit sekali gitu ya. Jadi persebaran dan keberatan penduduk itu diatasi dengan program transmigrasi sama pembangunan yang harus intensif. Kemudian dilihat dari tingkat kesehatan yang rendah, kita bisa atasi eh,
Ya, kita bisa atasi pembangunan fasilitas kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan rumah sakit umum daerah atau RSUD ya. Jadi yang kalau puskesmas di setiap desa juga ada ya, tinggal mungkin sosialisasinya saja kepada masyarakat agar lebih hidup PHBS ya, PHBS jadi pola hidup bersih sehat itu memang perlu disosialisasikan. Kemudian pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin ini penting ya. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah ya, tingkat pendidikan yang rendah diatasi dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap ya dan merata di semua daerah ya. Penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas tenaga pengajar atau guru dan dosen di lembaga pendidik milik pemerintah ya. Jadi rekrutmen untuk guru-guru juga harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan ya. Kalau misalkan dibutuhkan guru matematika, berarti mengambil guru yang sesuai dengan bidang matematika. Kemudian dosen yang harus sesuai dengan harus linear dengan apa yang dosen itu ambil di dalam pendidikan S1 dan S2-nya, berarti harus sesuai. Jadi tidak malpraktek akhirnya nanti ketika dosen menyampaikan mata kuliah misalkan filsafat ilmu tetapi lulusannya dari manajemen ataupun dari sarjana ekonomi, itu kan mau praktek, berarti harus sesuai dengan bidang kompetensinya ya. Kemudian solusi masalah dari SDM menurut dilihat dari survei Political and Economic Risk Consultant atau PERJ, itu kualitas pendidikan di Indonesia itu berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Jadi posisi Indonesia itu berada di bawah Vietnam. Jadi masih kalah juga sama Thailand. Kemudian dilihat dari World Economic Forum Swedia bahwa Indonesia, negara kita itu memiliki daya saing yang rendah ya, yaitu menduduki urutan ke-37 dari 50 negara yang disurvei di dunia terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Kemudian berpredikat sebagai follower ya, pengikut ya, bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Berarti kita harus jadi bangsa yang mengcreate, yang bisa menciptakan produk, bukan yang meneliti ataupun mengembangkan, tetapi kita harus menciptakan produk ya. Ada proses input output ya, ada sebuah transformasi perubahan. Perubahan untuk menciptakan produk itu berarti kita dari nol gitu, bukan produknya sudah ada kita kembangkan, kita teliti lagi, tapi kita menciptakan dari nol menjadi sesuatu. Produk itu nanti digunakan oleh pengguna, oleh para pengguna di masyarakat tentunya. Nah, kemudian terkait dengan problem solving, pemecahan permasalahan, pemerintah harus membuat program sekolah gratis 12 tahun ya. Ya, apakah hari ini memang berjalan ataupun tidak berjalan ya, bisa dirasakan oleh hari ini apakah siswa-siswa hari ini sekolah gratis 12 tahun atau ini diperuntukkan untuk siswa-siswa yang memiliki jalur prestasi atau seperti apa. Kemudian memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang miskin ya. Kemudian pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana fasilitas yang memadai seperti untuk staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, kemudian sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit ini ya, sarana dan fasilitas yang memadai untuk mahasiswa, untuk staf pengajar, guru, dosen gitu ya. Karena untuk kesuksesan dari sebuah lembaga itu dilihat dari sarana dan fasilitasnya gitu ya. Karena di negara-negara maju itu udah sarana fasilitas pengajarannya sudah canggih-canggih gitu ya, udah bagus-bagus. Tinggal di kita bisa di negara kawasan ataupun di kawasan-kawasan timur yang sekolahnya sudah banyak yang rusak ya, kentengnya sudah pada udah ambruk. Kemarin kita lihat di berita itu kan sudah ambruk, itu berarti harus lebih concern terhadap satu hal yang memajukan terkait dengan pendidikan ya. Kemudian membuka lowongan pekerjaan ya, agar masyarakat di daerah
bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan yang tinggi sehingga dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Ya, jadi ya itu berarti membuka lowongan pekerjaan ya, ataupun ketika kalian sudah punya passion, udah tahu kekuatan kalian ada di mana dan bisa tahu minat bakat sendiri, kalian bisa mengembangkan ataupun mengcreate ya, menciptakan sesuatu ya, agar fokusnya tidak tidak hanya kita menjadi karyawan di sebuah perusahaan, tapi kita bisa mengelaborasi dari sebuah pemikiran kalian untuk bagaimana caranya bisa biar kalian bisa menjadi bos di sebuah perusahaan yang sudah Anda miliki. Seharusnya sih ideanya seperti itu, gitu ya. Punya produk idenya itu adalah ide produk yang tidak ada di masyarakat. Ketika Anda berikan kepada masyarakat, itu adalah produk yang sudah Anda buat dan itu bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian pemerintah dan pihak swasta harus memberikan bantuan pelatihan. Ya, beberapa bantuan pelatihan yang diberikan itu antara lain meliputi keterampilan rajin rotan, keterampilan tekstil, makanan, minuman, jamu, peternakan dan pertanian. Itu sangat penting. Jadi untuk membangun sebuah negara itu dimulai dari desa, dan desanya maju ya tentunya akan melibatkan pemuda-pemudinya di masyarakat di desa tersebut akan lebih maju, lebih lebih terampil ya. Kalau kita lihat di sini ada kampung kertas yang diusung oleh Pak Mujib, itu sangat bagus sekali ya, dari koran-koran bekas menjadi tisu, menjadi tas, menjadi handcraft ataupun aksesoris yang lain, itu sangat bagus ya. Jadi membantu perekonomian warga sekitar, itu sangat membantu sekali. Jadi membangun dari desa terlebih dahulu. Kemudian pemerintah dan pihak swasta harus memberikan bantuan modal. Ya, bantuan modal itu diharapkan bisa menjadi tambahan masyarakat dan sumber daya manusia untuk menggerakkan usahanya atau membuka usaha baru yang dapat banyak menyerap tenaga kerja. Ya, berarti harus ada koordinasi jalur komunikasi yang tidak satu sepihak. Ya, ini diharapkan pemerintah dan pihak swasta juga bisa memberikan bantuan modal ya terkait dengan usaha-usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Nah, kemudian perusahaan harus memberikan pelatihan keterampilan teknologi terbaru ya secara berkala kepada seluruh tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi perusahaan harus memberikan pelatihan ya terkait dengan keterampilan teknologi baru, karena era digitalisasi hari ini dari masa ke masa memang akan terus berkembang. Jadi sumber daya manusia ataupun karyawan ketika dia bekerja di perusahaan tentunya oleh Human Resource departemen khusus yang menangani karyawan ya harus memberikan pelatihan-pelatihan, karena ketika kalian sudah masuk di perusahaan berarti kalian bisa harus mengikuti prosedur-prosedur ketentuan-ketentuan khusus yang ada di perusahaan, mengikuti pelatihan ya, ada jenjang karirnya, ada pengembangan karyawannya, ada organizational manajemennya, itu memang diperlukan. Makanya perusahaan harus memberikan pelatihan keterampilan teknologi yang up to date gitu ya, yang secara berkala itu berarti bisa bisa diprogramkan dalam setahun itu, misalkan pelatihannya bisa dilaksanakan outdoor, indoor, itu sangat penting untuk eh, apa ya, pertama itu teamwork, kerjasama, kemudian membangun membangun secara chemistry, secara apa ya, jadi lebih kedekatannya lebih lebih dekat lagi. Itu problem solving yang harus di. Kemudian kita dah selesai ya. Jadi untuk hari ini ya di ekonomi sumber daya insani pertemuan ketujuh Bapak sampaikan sedikit secara gambaran dari problem SDM secara makro. Sebenarnya masih banyak ya permasalahan-permasalahan hari ini eh, yang muncul akibat kurang tersedianya lapangan kerja ya, terkait dengan persentase kemiskinan yang meningkat, kemudian banyak gitu ya
tingginya laju inflasi, kemudian nilai tukar mata uang yang melemah, kemudian stagnansi aktivitas ekonomi. Banyak ya poin-poin yang memang perlu kita kaji dan perlu diberikan problem solvingnya agar dari sebuah target yang akan dicapai menjadi goals, tujuannya berarti harus ada proses sebuah transformasi, perubahan-perubahan yang menuju kepada perubahan ya. Kalau kata Iqbal itu merubah tatanan sistemnya, memang perlu itu bahas tatanan sistem sama stakeholder orang-orang yang berada di dalamnya. Jadi harus orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa dipercaya, dan mudah-mudahan kalian yang seharusnya bisa menduduki di posisi-posisi tersebut. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk di pertemuan ke-7 ini. Nah, kita tutup ya dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.